Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang-goyang. Eh, Alhamdulillahirobbilalamin. Intinya saya ingin puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang hari ini telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat kesehatan ya, nikmat rezeki apapun itu rezekinya. Alhamdulillahirobbilalamin. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya sampai yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad SAW. Oke rekan-rekan, apa kabar? Semoga selalu sehat ya, sehat, dilancarkan rezekinya ya. Alhamdulillah bisa silaturahmi lagi ya. Ini studionya masih belum oke, insya Allah nanti kalau sudah tembus kita bikin studio yang bagus. Nah hari ini saya ini lagi ingin membahas, bukan membahas ya, saya lagi buka-buka berita, terus ada satu berita yang membuat saya, artikel yang membuat saya menarik ya gitu. Jadi kebetulan istri saya ini suka bulu tangkis, jadi tadinya saya ingin podcast dengan beliau, cuma beliau lagi packing mau mudik. Saya membaca satu ini, ada 5 pelatih bulu tangkis Indonesia yang sukses di luar negeri. Kalau nggak salah dulunya pemain bulu tangkis juga ya gitu. Saya sih ngambil 5 aja, mungkin banyak ya, ada berapa, tapi saya ngambil 5 aja sih gitu. Nah para pelatih ini dulunya pemain bulu tangkis sih sepertinya ya. Saya sebenarnya kurang tapi saya coba untuk ini ya, jadi kalau salah mohon maaf. Mereka memilih berkarir di luar negeri gitu loh ya. Nah pelatih tersebut ini dulunya juga berprestasi ya, jadi salah satu, ada beberapa yang ini, satunya Atik Jauhari ya. Atik Jauhari merupakan pelatih bulu tangkis asal Indonesia yang aktif melatih sejak tahun 80 sampai 90-an gitu. Tapi dia pelatih ya, aktif melatih gitu. Namun beliau ini karirnya lebih banyak dihabiskan di luar negeri. Nah, Atik Jauhari ini tercatat cukup sukses melatih di beberapa negara seperti Thailand, Swedia, sampai India gitu. Sudah banyak pemain-pemain profesional yang berhasil dididik ya oleh beliau, seperti tunggal putri terbaik India Saina Nehwal yang mampu berprestasi ya gitu. Nah selain itu nomor 2 itu ada Hendrawan. Nah, nama Hendrawan ini sangat masyhur ketika masih menjadi atlet ya, masih menjadi pemain bulu tangkis tanah air. Itu sangat-sangat terkenal ya gitu. Namun beliau melanjutkan karirnya sebagai pelatih bulu tangkis. Mungkin saat sudah pensiun ya, otomatis jadi beliau memilih menjadi pelatih bulu tangkis, dan sempat menjadi salah satu pelatih di Platnas PBSI pada tahun 2010-an ya, kalau nggak salah ya, kalau salah mohon koreksi. Nah pada tahun 2010 Hendrawan akhirnya menerima tawaran
melatih di negara tetangga, yaitu negara Malaysia. Gitu. Jadi keputusan Malaysia ini sangat-sangat tepat nih memilih Hendrawan untuk melatih di Malaysia ya. Gitu. Pemain-pemain asuhannya Hendrawan ini menjadi tulang punggung Malaysia di kancah bulu tangkis dunia. Banyak pihak yang mengharapkan Hendrawan itu bisa kembali ke Indonesia dan melatih tunggal putra untuk meningkatkan kualitas tunggal putra Indonesia gitu. Yang ketiga Mulyo Handoyo. Saya baru dengar nih ya, karena mungkin saya nggak terlalu ini ya. Siapa Mulyo Handoyo tuh? Mulyo Handoyo tuh pemain bulu tangkis juga. Nah, jadi kalau istri saya tahu dia pemain bulu tangkis, kalau saya tidak tahu ya. Jadi dan ini pun baru dengar nih, baru tahu saya. Mulyo Handoyo itu dikenal sebagai pelatih salah satu legenda tunggal putra ya, Taufik Hidayat ya? Enggak, pelatihnya Taufik Hidayat ternyata ya. Oh, ternyata, nah saya kalau Taufik Hidayatnya saya mengikuti, saya tahu gitu. Ternyata saya pun baru tahu nama pelatihnya Bang Taufik Hidayat ini Mulyo Handoyo. Pantes lah Bang Taufik Hidayat ini juara terus ya gitu, karena pelatihnya ternyata pelatih luar biasa. Nah setelah Bang Taufik Hidayat pensiun, Mulyo Handoyo pun disibukkan dengan tugasnya sebagai pelatih bulu tangkis di India. Wah, ternyata ke India ya? Ke India ternyata setelah pensiun Bang Taufik Hidayat menjadi pemain bulu tangkis, pelatihnya ini Mulyo Handoyo ini ke India. Ya. Perannya pun sangat besar dalam mengangkat India di bulu tangkis dunia gitu. Wow, berarti pemain bulu tangkisnya semakin bagus ya India ya. Salah satu anak didiknya yang berhasil adalah Srikan Kidambi ya, Srikan Kidambi. Selain melatih Srikan, Mulyo diketahui juga berkontribusi di sektor tunggal putri India. Wah, ternyata banyak ya pemain-pemain atau pelatih top Indonesia itu di luar negeri gitu. Selanjutnya teman-teman nih ada, nah kalau ini saya tahu tapi ya pernah dengar ya, bukan tahu total gitu, pernah dengar dan namanya tidak asing buat saya. Reksi Mainaki. Wow. Ini sama seperti Hendrawan. Dulu Reksi itu tunggal ya? Apa ini dulu? Ganda ya? Oh, sama Ricky Subagja, kalau istri saya tahu dia. Jadi Reksi Mainaki ini ganda putra bersama Ricky Subagja. Nah, seperti Hendrawan pula, nama Reksi Mainaki begitu masuk pada saat menjadi pemain bulu tangkis di akhir tahun 90-an dan awal 2000-an ya. Setelah pensiun, Bang Rizky pun mulai serius terjun di dunia kepelatihan bulu tangkis. Wah, rata-rata ya seperti itu. Ya kayak saya dulu, saya di basket, terus ngelatih juga gitu. Ngelatih di sekolah-sekolah ya, SMP, SMA dulu di daerah Bandung Barat gitu. Karena hobinya di basket, jadi saya juga saat sudah tidak ini saya diminta untuk melatih. Nah sama, ternyata pemain bulu tangkis pun begitu, mungkin pemain olahraga yang lain pun begitu ya. Jadi tetap membagikan ilmunya itu menjadi sedekah, menjadi amal jariah tuh ya, semoga menjadi amal jariah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, awal karir Bang Reksi dunia kepelatihan dimulai saat melatih tim bulu tangkis Inggris ya. Wah, terus lama di Thailand. Inggris ternyata. Awalnya langsung ke Eropa, ke Inggris.
luar biasa. Setelah itu ia melanjutkan karir di Malaysia dan mencetak sejumlah pemain hebat di Malaysia. Berarti di Malaysia itu ada Reksi Mainaki, dulunya ada yang lain juga ya, ada Hendrawan ya, Bang Hendrawan di Malaysia, pernah di Malaysia juga. Terus anak asuhnya Bang Reksi Mainaki di Malaysia diantara lain adalah ganda putra Tan Bon Heong dan Ko Kin Kiat. Keduanya sukses meraih medali emas di Asian Games 2006 di Doha, Qatar. Luar biasa. Wah, mereka berhasil karena didikan pemain-pemain dan pelatih dari Indonesia nih. Emang Indonesia itu luar biasa ya. Dia membagikan keahliannya, dia sedekahkan keahliannya ya. Semoga semua pelatih-pelatih Indonesia sehat selalu ya, dan juga ilmu yang dibagikan kepada atlet-atlet menjadi amal jariah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada awal 2014 Bang Resi ini sempat pulang ke Indonesia ya. Ya. Pernah. Jadi saya ini dikit-dikit nanya ke istri saya, takut salah ya. Pernah pulang ke Indonesia ternyata. Kemudian kemudian mengemban jabatan sebagai pembina dan Kabid Pembina dan Prestasi Platnas PBSI. Oh. Hah? Ya, kepala pembina. Iya, ternyata. Tapi sekarang masih di Indonesia? Udah enggak. Oh, udah kembali lagi. Dan sehat selalu juga ya dimanapun berada. Terus, nah yang kelima ini sebenarnya sih banyak, saya cuma ngambil 5 aja. Ada Tong Sin Fun, saya baru dengar nih. Tong Sin Fu. Siapakah sosok ini? Dan pada angkatan berapa? Saya baru tahu nih. Tong Sifu. Namanya bukan nama Indonesia ya, tapi oh, ini nama Tionghoanya. Tong Sifu ini adalah sosok di balik kesuksesan legenda-legenda bulu tangkis tanah air seperti Alan Budi Kusuma, Susi Susanti. Oh, kalau Alan Budi Kusuma, Susi Susanti saya tahu. Ya. Terus Adi Wiranata saya tahu. Arianto Abi saya zamannya tahu, sampai Joko Supriyanto. Nah, itu saya tahu ternyata pelatihnya adalah Tong Sin Fu. Berarti dulu Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma sukses di Olimpiade itu beliau ya pelatihnya ya. Iya. Tong Sin Fu itu ya. Wah, sehat selalu ya dimanapun berada, ternyata mencetak atlet-atlet hebat. Nah, pelatih spesialis tunggal ini memutuskan beliau Tong Sin Fu ini untuk menetap di Cina. Oh, jadi beliau ke Cina lantaran apa? Iya, ternyata itu ya. Jadi pulang ke Cina, terus gitu ya. Jadi intinya adalah beliau Tong Sin Fu ini sangat berjasa sekali ya, sangat berjasa untuk atlet-atlet pada zamannya. Alan Budi Kusuma, Susi Susanti, Adi Wiranata, Arianto Arbi sampai Joko Supriyanto. Itu sangat ternyata di balik mereka itu ada orang hebat, yaitu Tong Sin Fu. Jadi, nah begitu rekan-rekan ya, saya masih kurang ini ya, mungkin saya harus banyak baca lagi tentang bulu tangkis nih. Jadi banyak nama-nama yang saya belum kenal gitu. Jadi kalau ada salah-salah saya mohon maaf ya. Jadi itulah
pelatih-pelatih hebat Indonesia yang menetap atau pelatih-pelatih hebat bulu tangkis Indonesia yang sukses di luar negeri. Ya, mereka sukses membawa atlet-atlet luar negeri menjadi prestasi. Gitu rekan-rekan, jadi cukup sekian dulu ya. Kemarin saya juga ada video dan saya mengenai pemain basket tertinggi di dunia ya. Nah, itu terus ada juga YouTuber Indonesia yang tinggal di Korea ya. Nanti ikutin lagi update-nya. Jangan lupa tetap di subscribe ya, di share, juga di komen, dibantu kalau ada salah direvisi ya, kalau direvisi ya. Jadi biar menambah pengetahuan ya. Dan ini nama konsepnya adalah berbagi informasi, karena berbagi informasi mudah-mudahan yang baik-baik menjadi amal jariah kita rekan-rekan. Gitu, oke rekan-rekan, cukup sekian dulu konten saya. Sampai ketemu lagi nanti di konten berikutnya, apa yang akan saya bagikan informasinya ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan tolong direvisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.